Nubia Z30 Pro. Di beberapa tempat namanya ZTE Axon 30 Ultra nih. 11-12 aja sebenarnya handphone ini, beda di charger dan size baterai. Seperti biasa, kalau yang kalian cari adalah tech reviewer bacain spek, K2G bukan tujuan kalian. Yuk kita lihat user experience dari Z30 Pro ini gimana. Nubia Z30 Pro ngingetin kita dengan Galaxy Note 20 Ultra. Kombinasi antara desain yang rounded dan boxy. Yang paling striking tentu modul kameranya. Kami suka. Hampir semua bodinya matte. Keren. Kecuali bagian glossy di samping modul kamera yang bikin mirip kayak Poco M3 ya. Sayang banget. Handphone ini lebih tebal dan lebih pendek dari Note 20 Ultra, tapi secara berat lebih ringan sekitar 10 gram. Jadi masih under 200 gram lah. Artinya nyaman ditenteng di tangan. Next, perlu kalian ketahui handphone ini belum bisa dikategorikan sebagai real flagship. Alasannya klasik lah, nggak ada fitur wireless charging dan IP rating, terus vibration motornya kurang bagus. Kalau punya 5G, nggak ada headphone jack dan slot SD card mah udah standar lah ya, nggak aneh. Stereo speaker tetap available dengan output speaker yang lumayan oke, tapi dengan catatan berasa ada distorsi di volume maksimal. FYI, stereo speakernya featuring sound dari DTS X Ultra. Nggak banyak nih kita temukan di pasaran. Nubia Z30 Pro belum ngikutin tren flagship 2021 yang mulai mengkombinasikan layar QHD+ dengan high refresh rate. Masih 1080p, tapi refresh rate-nya maksimum 144 Hz. Sebenarnya untuk sebuah handphone yang bukan fokus di gaming, 90-120 Hz saja sebenarnya udah fine. Image quality yang dihasilkan bagus secara warna, itemnya juga pekat dan jelas smooth banget 144 Hz-nya. Layarnya sensitif banget nih, bahkan di UI kadang terlalu sensitif ya. Antara itu atau malah ghost touch sini. Gue yakin ini bukan problem hardware karena cuma berasa di UI. Ketika dipakai buat gaming, sensitivity layarnya mantep banget dan tidak ada ghost touch. Yang gue suka ada fitur yang bisa ngurangin screen accidental touch di sisi pinggiran layar. Penting untuk sebuah handphone dengan layar lengkung. Nggak cuma desain hardware-nya aja yang mirip Samsung, tapi UI juga mirip One UI ya, dan Oxygen OS terbaru. Khususnya untuk urusan kemudahan pengoperasian dengan satu tangan. UI-nya yang drop ke bawah gitu saat kita swipe ke bawah juga. Nice. Tapi elemen-elemen lainnya ya masih berasa kurang elegan, masih rada kaku lah. Oh ya, yang kami coba ini versi 12/256GB. Ekspektasi gue pas nyobain ngegame di Nubia Z30 Pro standar aja. Tapi wow, gue dibuat kaget. Genshin Impact, sebuah game yang biasa jadi momok untuk hampir semua smartphone, apalagi yang non-gaming, stabil di kisaran 60 fps. Suhu juga cuman 42-43 derajat lah setelah 15 menit main di ruangan AC. Genshin aman, game lain apalagi, nggak usah ditanya lah. Secara benchmark, Snapdragon 888 di sini bisa dapetin 800.000 di Antutu dan 5.700-an di 3D Mark Wildlife. Anehnya, gue nggak bisa nyelesain Wildlife stress test, walaupun secara suhu masih tergolong sekedar panas aja dan nggak ada notif overheat. Mungkin ada bug kompatibilitas kali ya. Menggunakan handphone Nubia Z30 Pro, kami sama sekali nggak terlalu mikirin SOT yang dihasilkan karena memang ya nggak boros-boros banget. Dan kapasitas baterainya yang tergolong kecil untuk flagship 2021. Alasannya simple, dikasih jimat yang gue sampein di awal tadi kan, charger. Chargernya tuh di sini 120 watt. Kalau habis pun ngisi kurang lebih 15-20 menit langsung full tuh. Sebuah kemewahan yang nantinya mungkin harus dibayar dengan usia baterai yang makin pendek. Tapi gue rada-rada gak peduli nih. Dikasih spek gokil, nikmati aja lah, gak usah komplain. Sesuai judul video kami, ya bener. Ini kamera handphone 200 megapiksel. Maksudnya jumlah total resolusi yang ada di semua kamera belakang adalah 200 megapiksel gitu loh. By the way, semua kamera 64 megapiksel di sini hasil jepretannya di default ke 16 megapiksel. Termasuk lensa periskop 8 megapiksel yang di stretch ke 16 megapiksel juga supaya bisa nge-match hasil dari lensa lainnya. Langkah yang rada-rada nggak biasa sini ya. Kita bisa set sebenarnya supaya jepret di full resolution 64 megapiksel.
tapi cuma di lensa utama dan ultra wide-nya. Nah ini sayangnya effort di memberikan kamera belakang yang keren dan fenomenal speknya nggak kecipratan nih ke kamera depan. 1080p mentok nih buat video dan masih di 30 fps. Kalau gue lihat juga kayaknya rada-rada kurang stabil ya. Sebelum masuk ke hasil-hasil foto, gue harus menjelaskan sedikit satu lensa yang cukup unik di smartphone ini, lensa portrait. Lensa ini punya focal length equivalent to 35mm atau kira-kira 1,3 kalinya lensa utama. Lensa ini dipakai nggak cuma khusus buat mode portrait only, tapi kepake buat 2x zoom di mode auto dengan cara upscaling. Hasilnya ya bisa kelihatan jejak upscalingnya walaupun kalau di pencahayaan bagus masih fine. Sayangnya kita nggak bisa pakai lensa ini di focal length aslinya tanpa masuk ke mode portrait. Kalau tetap mau moto di 35mm, triknya adalah pakai portrait mode dan set bukaan ke paling sempit yaitu f16 supaya blurnya berasa minimal. Fitur-fitur kameranya tuh banyak, seperti bisa pakai lebih dari satu kamera sekaligus, lalu di night mode kita bisa pilih lensa dan atur zoom level masing-masing lensa, dan masih banyak lagi. Tapi nggak mungkin dibahas satu persatu. Soal hasil, kalau kalian jepret foto di berbagai kondisi pencahayaan yang proper, foto dari berbagai lensanya ya bagus-bagus aja. Yuk kita lihat bareng beberapa sampelnya. Minus utama adalah ketidakkonsistenan. Contoh, color balance antara lensa utama, ultra wide, dan portrait sering jomplang. Lalu, shot night mode yang secara warna suka mendadak lari jauh banget dari aslinya. Kalau lagi waras sih sebenarnya bagus-bagus aja padahal. Dan terakhir, misprocessing di night mode sehingga hasil jadi terkesan blur. Padahal fokus di viewfinder udah bener. Kami berharap hal seperti ini bisa di-fix via software update. Oh ya, satu lagi nih soal lens flare. Shoot scene backlight bisa berantakan nih kalau cahaya nonjok banget ke lensa. Udah dilap loh ya lensanya ya. Buktinya kalau gue taruh tangan gue di atas lensa seolah-olah jadi lens hood gitu, jauh lebih baik hasilnya. Yo guys, seperti biasa izin ada yang lewat dulu. Menarik nih barangnya. Kita kedatangan smartwatch yang super affordable, Oraimo Tempo W2 OSW 20. Harganya itu loh, cuman 599.000 di official store Oraimo di Shopee. Dengan duit segitu, fitur-fitur yang kita dapetin menurut gue udah lengkap. Mulai dari hal basic kayak fungsi alarm, stopwatch, notifikasi pesan maupun panggilan masuk, bisa buat nge-reject call juga. Terus menghitung konsumsi kalori, mendeteksi langkah beserta jarak tempuh, sampai dengan hal yang lebih advance. Contohnya seperti mendeteksi detak jantung dan juga memonitor sekaligus men-tracking tidur maupun berbagai jenis olahraga yang kita lakukan. Nggak cuma itu aja, smartwatch ini juga punya sertifikasi rating IP67. Ya emang sih, sebenarnya kalau kita perhatikan, fungsi-fungsinya lebih mirip ke smart band. Tapi, dibungkus di dalam bentuk sebuah smartwatch yang sporty, kombinasi antara metal frame dan juga rubber band. Layarnya juga gede, 1,28 inch. Responsif juga dari quick hands-on gue. Baterainya sendiri diklaim bisa bertahan up to 20 hari. Jangan lupa download aplikasi pendampingnya untuk kontrol yang lebih komprehensif. Namanya Joywear 2. Nah, buat kalian yang punya budget limited dan pengen smartwatch kece, Oraimo Tempo W2 OSW 20 bisa jadi bahan pertimbangan. Linknya udah gue taruh di deskripsi. Ini handphone tuh ZTE banget, ya kan? Idenya brilian, eksekusinya canggih, tapi hasil akhirnya entah kenapa kurang nendang. Dalam hal ini ya spesifik dengan kamera, dan hasil akhir ini sebenarnya kan erat banget ya dengan urusan software. Dan bukan kebetulan
software ini kan adalah kelemahan ZTE dari entah kapan. Dengan segala keunikannya, harusnya kan kamera lah yang menjadi faktor X dari smartphone ini, tapi justru malah performanya yang memikat hati. Experience gue di gaming dengan smartphone ini bener-bener luar biasa. Mungkin dia juga ini adalah pengaruh positif dari lini Red Magic-nya yang justru lebih beken akhir-akhir ini. Kalau kalian tertarik untuk icip-icip smartphone ini, bolehlah main-main ke lapak Tokopedia-nya Apple Tree. Link udah kita taruh di deskripsi. As always, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di subscribe dan tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye guys!